Halo pemirsa UGTV, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya saya, Nur Azifah, dapat kembali menjumpai Anda semua dalam program talk show inspiratif kebanggaan kita, UG Talk, di mana edisi kali ini kita menghadirkan kolaborasi spesial antara Universitas Gunadarma melalui UGTV dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI. Selama 1 jam ke depan, kita akan membedah topik yang sangat krusial di tengah pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah. Nah, tema kita pada episode kali ini adalah membangun corporate culture Islami untuk institusi syariah. Oke, pemirsa UGTV, secanggih apapun strategi bisnis sebuah lembaga, ujung tombaknya tetap berada pada budaya, kerja, dan integritas orang-orang di dalamnya. Lalu seperti apa sebenarnya wujud dari corporate Islami ini, ya? Nah, untuk membahas secara mendalam di studio UGTV kita saat ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Mirza Gamal SHMP. Beliau merupakan anggota Komite 10 Bidang Literasi, Edukasi, dan Sosialisasi IAEI. Halo Pak Mirza, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Bu Siva, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik Pak. Baik Pak Mirza, kita langsung saja masuk ya Pak ke perbincangan kita. Kalau kita bicara terkait corporate culture, ada pepatah dia Pak dari pakar manajemen yang bilang bahwa ya budaya perusahaan itu akan selalu mengalahkan strategi bisnis. Nah, karena itu ya Pak, kenapa sih Pak budaya itu menjadi lebih penting daripada strategi? Artinya kenapa budaya atau corporate culture ini menjadi salah satu hal yang krusial Pak? Ya, jadi kita mungkin luruskan dulu ya, budaya itu adalah merupakan bagian dari strategi perusahaan. Jadi kalau budaya itu tidak bagus, tidak menyatu di dalam perusahaan itu, jadi strateginya juga akan kacau balau. Jadi dari budaya itulah akan muncul strategi-strategi yang baik. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang eksis lama gitu, itu karena dia bisa membangun budaya yang baik. Meskipun terjadi macam-macam kejadian di luar sana ya gitu, kemudian terjadi kekacauan dan itu mereka lebih bertahan dibandingkan perusahaan yang tidak punya budaya yang kuat. Ya, jadi misalnya terjadi pandemi, yang lain berguguran, dia masih bisa bertahan. Terjadi krisis ekonomi tahun 98 misalnya, dia tetap bisa bertahan karena ada budaya yang dibangun. Jadi strateginya itu dibangun juga karena ada budaya yang dibangun. Jadi budaya itu di dalam perusahaan itu akan tercermin dari strateginya. Kalau budaya yang tidak kuat, strateginya juga akan kacau balau. Gitu. Oke Pak, jadi ada salah satu slogan yang terkenal dari salah satu pakar ya Pak, namanya Peter Drucker, yang berbunyi "Culture It's Strategy for Breakfast" Pak. Nah ini kenapa bisa seperti itu Pak, dan kenapa juga corporate culture ini jadi lebih penting dibandingkan strategi pemasaran atau inovasi produk? Ya, breakfast itu kegunaannya untuk apa? Seperti kita puasa sekarang kan breakfast itu sahur ya, untuk menguatkan tenaga kita ketika menjalankan aktivitas sampai siang harinya. Kalau bulan puasa ini untuk kegiatan kita sampai nanti berbuka di sahur. Nah demikian juga corporate culture itu merupakan breakfast-nya gitu, untuk memperkuat kita menjalankan bisnis aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau strategi itu ya itu bisa ditiru gitu. Kalau strategi itu kan kita bikin strategi apa, apalagi dengan zaman sekarang digital ini gampang sekali orang menirunya gitu ya. Betul. Kemudian kalau produk itu ya juga bisa disalin. Produk itu hari ini kita bikin, sore udah ada produk yang sama ya, sangat cepat. Kalau dulu sebelum zaman digital orang menyatakan ya dalam waktu 3 bulan itu sudah bisa ditiru. Tapi sekarang nggak 3 bulan lagi. Dalam hitungan jam sudah bisa ditiru. Nah kalau teknologi itu bisa dibeli gitu.
Sekarang teknologi nggak semahal dulu ya. Kalau dulu kan saya kerja di bank itu beli teknologi itu mahal sekali dan butuh tempat yang besar gitu ya. Untuk kita bangun teknologi aja, untuk IT-nya itu perlu satu gedung tersendiri. Sekarang kan enggak, semuanya bisa dibeli. Nah, lalu apa itunya? Tadi yang saya sampaikan strategi itu yang dibangun melalui sebuah budaya, itulah yang akan memperkuat perusahaan-perusahaan ataupun lembaga-lembaga itu gitu. Oke Pak, nah menyambung ini Pak, tadi soal budaya yang Bapak sudah sebutkan tadi. Kalau kita bicara tentang budaya Islami di perkantoran saat ini, seringkali masyarakat atau bahkan juga praktisi itu sendiri sering terjebak gitu ya Pak, hanya pada simbol-simbolnya aja. Misalnya nih Pak, budaya Islam itu kadang cuma sekedar rutinitas, misalnya sholat berjamaah, pengajian Jumat, atau wajib menggunakan busana muslim. Nah, sebenarnya kan pasti esensinya jauh lebih dalam dari itu ya Pak. Iya. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya definisi dan wujud nyata dari corporate culture Islami yang sesungguhnya itu Pak? Iya, itu tadi kan hanya sebagai simbol-simbol saja ya. Jadi budaya itu bukan hanya simbol, itu hanya satu bagian dari budaya. Jadi kalau kita bedah dulu, budaya perusahaan itu atau budaya organisasi itu ada 3 hal yang harus dibangun gitu. Pertama tadi simbol itu ya, simbol itu bukan hanya simbol dari acara-acaranya aja, tetapi orang kan sekarang membuat value statement-nya apa gitu kan. Dari value statement itu yang akan dibangun kegiatan-kegiatan yang berdasarkan nilai-nilai yang sudah di statement kan di dalam perusahaan. Itu biasanya kan ditempel di dinding-dinding, sekarang ditempel di web, ya disematkan di web. Nah itu berupa simbol. Terus acara-acara, kemudian tadi penampilan harus pakai gini, pakai gitu. Dulu orang berseragam, sekarang enggak, tapi dengan ininya seperti apa, simbol-simbol pakai baju muslim kah atau tidak. Nah itu kan hanya sekedar simbol. Nah yang paling penting kan dia sudah punya nilai-nilainya apa. Nah itu baru masih tercakup di simbol. Nah simbol-simbol tadi, nilai-nilai itu kan harus diwujudkan, diimplementasikan, diaplikasikan. Dan itu diaplikasikan kan tidak hanya sekedar karena ditempelkan di dinding terus orang semua akan berubah sesuai dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi nilai-nilai itu harus disosialisasikan dan diinternalisasikan. Nah, orang banyak lupa untuk menginternalisasikan. Internalisasi itu kan berarti sudah menyatu ke dalam jiwanya sehingga menjadi yang kedua jadi behavior. Behavior itu sudah tingkah lakunya itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati tadi gitu. Nah itu kan bukan kerjaan satu malam langsung selesai. Nah itu butuh waktu. Kemudian untuk itu perlu ada sistem. Dia tidak berjalan saja. Jadi di situ ada sistem kerjanya, SOP yang sesuai dengan nilai-nilai tadi. Kemudian ada evaluasi. Dan yang paling penting KPI-nya jelas. Sehingga pada performance review itu masuk, nggak hanya sekedar nilainya tuh apa kaitannya gitu. Jadi nilai itu tidak hanya menjadi nilai yang tertulis, tetapi juga menjadi bagian dari KPI dan itu menjadi nilai. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan itu tidak hanya menilai dari target angka, karena target angka hari ini mungkin bagus, besok bisa jadi buruk. Kalau di bank misalnya hari ini pencairan pembiayaannya tinggi, tapi besok macet semua. Baru macet itu kan bukan besok maksudnya, tapi tahun berikutnya, tahun ini udah dianggap itu. Nah, itu semua karena tidak ada nilainya. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai-nilai Islam ya, dengan yang syariah ya, nilai-nilai Islamnya masuk di sana. Apa gitu? Jadi dalam nilai Islam itu kita tidak hanya melihat kepada dunia, tetapi dunia wal akhirat. Jadi di situ kalau di lainnya hanya melihat strateginya ke profit oriented, sementara kalau dalam syariah itu adalah falah oriented. Falah oriented itu kalau kita berdoa kan ada ini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi makmur di dunia, sejahtera di akhirat gitu. Jadi dua-duanya harus dapat. Jadi tidak mencapai
target tahun depan, tapi tahun ini, tahun depannya masuk penjara gitu. Karena semua hal bisa dilakukan, yang penting tercapai target. Disitulah batas-batas dari spiritualitas Islami harus masuk di sana, sehingga mencapai target ya wajib, tetapi tidak boleh ada hal yang dilanggar. Jadi budaya Islam itu bukan berarti nerimo aja bagaimana kehendak Allah. Kehendak Allah itu kan ada ikhtiarnya. Nah, disitulah nilai-nilai itu masuk gitu. Oke Pak, berarti ada perbedaan secara tegas ya Pak antara corporate culture Islami dengan corporate culture di konvensional, di mana kalau konven lebih ke profit ya Pak ya, kalau Islami lebih ke falah oriented. Jadi kita luruskan juga, jadi bukan berarti Islam tuh nggak profit gitu ya. Iya. Jadi kalau itu kan terbatas sampai profit, falah itu kan juga profit kan. Robana atina fid dunia sana, jadi kan nggak merugi kan di dunia. Kita sampai di akhirat itu kan dunianya juga harus beres gitu, harus beruntung gitu. Tapi cara-caranya nggak boleh tuh sembarangan. Nah, di dalam konvensional pun juga sebenarnya nggak boleh juga mencuri kan kayak ini. Tapi kan nilai-nilai kita itu udah lebih jelas gitu. Kalau disangkutkan dengan spiritualitas, orang akan lebih kuat untuk menjalankannya ya, karena ada keyakinan yang ikut di dalamnya. Tetapi bukan berarti kalau syariah terus kemudian tanpa untung, tanpa itu ya, bisnis is bisnis gitu kan. Tapi ada nilai-nilainya yang mengikat gitu. Oke Pak, kalau begitu dari sisi fondasi budaya Islami dan peran kepemimpinan Pak, tentunya kan untuk mencapai level budaya ideal seperti yang Bapak gambarkan tadi, itu kan tidak bisa secara instan juga. Iya. Nah, apalagi kalau institusinya itu baru berdiri, kemudian sedang dalam masa transisi. Nah, kira-kira Pak, gimana caranya membangun sebuah budaya kerja yang kuat, bisa bertahan lama, dia bisa bikin akar yang kokoh Pak, terutama untuk institusi syariah yang notabene sebenarnya kan institusi yang masih berkembang dan baru gitu. Nah, ini bagaimana institusi syariah ini untuk mulai membangun atau memperbaiki budaya kerjanya, apa nilai-nilai fundamentalnya Pak? Dari sisi sebuah institusi atau sebuah lembaga atau sebuah komunitas kan harus ada pemimpinnya ya. Nah, sebuah keberhasilan kelompok itu, sebuah badan usaha gitu ya, jadi harus terlihat dari bagaimana pemimpinnya bisa berhasil. Peran leader harus kuat di sana. Leader harus bisa menjadi role model. Nah, apalagi di dalam syariah itu ya, corporate syariah. Karena di dalam Islam itu kan diajarkan kalau kita sholat tuh ada imamnya kan. Jadi kan itu kalau kita bekerja itu kan suatu hal yang dilakukan secara berjamaah. Kan ada imamnya. Imam kan tidak boleh salah di dalam hal ini kan. Dia harus memberikan contoh kepada makmumnya, kepada bawahannya ya, kepada grid rose-nya dia untuk menjadi hal yang terbaik. Kalau dia tidak bisa memberikan contoh dari tadi value statement yang sudah disosialisasikan, orang juga akan melihat nggak ini gitu ya, nggak bisa dicontoh. Jadi contoh itu harus terlihat. Nah, lalu bagaimana kita ini dulu sebagai seorang pemimpin itu contohnya sudah diajarkan gitu, yang kita kenal dari sifat Nabi gitu ya, yang terdiri dari S-nya itu sidik ya, fatona, terus amanah dan tablik. Jadi sidik ini kita lihat ya, bahwa bagaimana orang itu, apalagi dia seorang pemimpin, harus punya integritas. Nah, di dalam konvensional kan juga integritas diperlukan ya, tapi integritas yang dia sudah benar-benar menyerahkan dirinya kepada Sang Pencipta, kepada Allah ya. Jadi di sini kan integritas, kejujuran itu udah menjadi satu kewajiban untuk itu disidik. Lalu fatona itu kan berarti kita harus profesional. Nah, profesional ini apa sih? Seorang yang punya komitmen, kemudian punya kemampuan ya, karakternya bagus, itulah yang diinikan ke dalam nilai-nilai fatonah itu. Kemudian amanah, kan kita sudah
amanahkan untuk suatu jabatan sebagai seorang pemimpin, ya lakukanlah apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Itu banyak lagi, ada satu pelajaran tersendiri, saya sudah bikin satu bukunya tersendiri bagaimana kita untuk tidak sekedar menjadi bos tetapi menjadi great spiritual leader. Ya, nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Nah, kemudian tadi kan udah sidik, ya, fatona, amanah, terakhir tablik. Tablik itu kan bisa dilihat dari ketransparanan, komunikasi yang tersampaikan. Jadi semua orang tahu kenapa sih kita melakukan strategi ini, mengapa visi misi kita. Nah, jangan sampai visi misinya itu tidak diketahui oleh semua orang. Strateginya nggak jelas, jadi sehingga ya nggak bisa jalan. Nah, itulah dari nilai-nilai sifat Nabi aja kita bisa ambil itu untuk menjadi sebuah sistem dalam budayaan. Kemudian dari kesemuanya kita perlu nanti kita sambung lagi Pak di segmen berikutnya. Ya, para pemirsa UGTV, tidak terasa satu segmen telah terlewati. Nanti kita akan kembali untuk berbincang-bincang di segmen berikutnya setelah jeda program berikut ini. Ya, Pak, nanti pemirsa UGTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program UG Talk kolaborasi dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAEI. Masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Mirza Gamal, SHMP, ya, dengan tema kita pada episode kali ini, membangun corporate culture Islami untuk institusi syariah. Baik, Pak Mirza, menyambung tadi ya, kita sudah membahas terkait sidik, amanah, fatonah dan tablik. Mungkin masih bisa dijelaskan lagi terkait hubungannya dengan corporate culture Islami ini, Pak. Iya, jadi sifat-sifat tadi kan harus menempel di semua insan yang ada di dalam organisasi tersebut atau di dalam perusahaan tersebut. Nah, ditunjukkan oleh pemimpin yang menjadi role model. Nah, kemudian bagaimana semua grassroots ini bisa ikutan. Jadi kita juga harus bisa memberikan contoh ya sebagai role model, kemudian menanamkan nilai-nilai itu kepada mereka dan menyadarkan bahwa kita sebagai insan ini lahir di dunia ini dari mana sih gitu kan. Kemudian kemana kita akan kembali dan untuk apa kita ada di dunia ini. Nah, itu perlu dijelaskan kepada semua ini kita stakeholder kita yang ada di dalam lembaga atau organisasi tersebut. Jadi kita berasal dari mana? Kan berasal dari Sang Pencipta ya. Kalau dalam Islam ya dari Allah gitu, bukan dari orang tua kita. Orang tua kita kan hanya sebagai perantara adanya kita di dunia. Terus kita kembali ke mana? Ke Allah kan, bukan ke tanah. Bukan selesai di tanah itu, tapi ke Allah. Nah, itu kita tanamkan bahwa dalam Islam itu diajarkan adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu ayat Al-Quran, di Al-Baqarah ada, bisa dijari ayatnya 157 kalau saya nggak salah, 156. Nah, itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kemudian untuk apa kita di dunia ini adalah untuk melakukan manfaat selama berada di dunia, untuk membawa bekal ketika kita kembali ke Allah. Jadi kita ibaratnya sekarang lagi merantau di dunia, nanti kembali ke situ, apa yang kita bawa dari dunia ini. Nah,
Jadi tidak hanya sekedar melepaskan hajat di dunia, tetapi ada hajat di dunia dan akhirat. Kembali lagi tadi kepada falah oriented tersebut. Nah, itulah yang harus ditanamkan dari awal, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, strategi kita berdasarkan tadi budaya yang Islami, semuanya kita akan mencapai profit. Tapi profitnya tidak hanya sekedar di dunia, tetapi juga bagaimana yang kita bawa di akhirat. Karena kalau cuma sekedar di dunia juga akhirnya sebelum ke akhirat pun kita banyak terjadi hal yang tidak mencapai tujuannya, ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan dengan hal-hal yang tidak bagus, misalnya korupsi, menerima suap, kalau pas ketahuan minimal gitu kita masuk penjara, masuk ini, terus atau dipecat. Ketika dipecat juga orang dipecat kan nggak gampang untuk diterima di tempat lain. Jadi kan berarti kita menghentikan aktivitas kita yang bermanfaat. Jadi bermanfaat itu tidak hanya sekedar profit yang terlihat di depan mata, tetapi juga jangka panjang. Di konvensional pun kan juga ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Jadi kita mencapai jangka panjang itu kan jangka pendeknya juga harus bagus. Jangka pendeknya terlihat berhasil, tahun ini berhasil, tapi tahun depannya hancur lebur, kan juga tidak itu. Seperti itu juga Islam ya. Jadi mengajarkannya kita kan itu tadi kepada falah oriented. Ingat-ingat aja selalu kalau udah Islam kita kan bisa mengajarnya. Jadi ketika kita berdoa terakhir setelah sholat itu jangan cuma sekedar di mulut, tapi kita paham artinya. Kadang kita juga nggak tahu apa sih penting tiap doa itu ada Robbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya apa sih sebenarnya? Kan itu adalah berikan saya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi bukan berarti syariah itu tidak ada profit gitu. Ada profit, tapi profitnya itu yang membawa kesejahteraan di dunia dan akhiratnya. Luar biasa Pak Merza. Sekarang kita masuk ke tataran praktisnya ya Pak. Nah, menanamkan nilai baru ini apalagi yang sifatnya spiritual ke dalam lingkungan kerja tentu tidak semudah seperti kita membalikan telapak tangan ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya langkah-langkah konkret atau tahapan yang kita lakukan, yang harus dilakukan sebuah institusi keuangan syariah untuk dia mulai membangun atau menanamkan atau membiasakan corporate culture Islami ini, dari mulai level mungkin staff ya, karyawan sampai ke level pimpinan ini Pak. Iya, tadi kan sudah saya singgung di awal secara globalnya ya, bahwa dalam membangun culture ini yang Islamic culture khususnya juga tetap kita harus ada 3 hal yang kita perhatikan dulu, yaitu tadi simbol-simbolnya ya, tapi simbol itu tidak terbatas dengan hanya berpakaian kemudian sholat, tapi nilai-nilainya sudah disepakati bersama. Misalnya orang pakai yang paling amanah, jangan cuma kata-katanya aja yang amanah gitu ya, tapi bagaimana dia mengimplementasikannya. Nah, agar dia bisa terimplementasi tadi values itu kemudian bisa menjadi behavior gitu. Nah, menjadi behavior ini apa yang harus dilakukan adalah tentu sosialisasi, kita internalisasi, lakukan program-program yang membuat orang bisa menjalankan nilai-nilai itu di dalam pekerjaannya dia dan juga di dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya, jadi nilai-nilainya ya jangan berlawanan gitu dengan apa yang mau menjadi visi dan misi kita ya. Pasti visi misinya baik-baik kan semua ya tujuannya. Demikian juga nilainya tentu harus nilai yang baik-baik gitu ya. Biasa orang amanah, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan ini ya, tapi seperti apa gitu pelayanan terbaik tapi mukanya jutek. Padahal dalam Islam diajarkan senyum itu adalah ibadah dan sedekah yang paling murah. Melayani tamu itu adalah sebagian dari iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kenapa enggak kita di dalam menjalankannya nggak jalan gitu, tapi hanya sebutan aja. Kemudian sholat itu kan merupakan sebuah teamwork terlihatnya ya dari sholat berjamaah. Kan kenapa sholat jamaah lebih ini daripada itu? Itu kan perlu program-program itu ditanamkan di dalam pekerjaan gitu. Dengan apa? Dengan kita membuat program-program yang bisa menuju ke sana.
Nah, program-program itu kan perlu ada sistemnya seperti apa. Nah, di situ ada sistem penilaian ya, KPI-nya seperti apa, agar sehingga ya orang nggak bisa apa ada program ini program itu, tapi nggak ada kaitannya dengan penilaian pekerjaannya dia di akhir tahun. Nggak ada ketika performance appraisal ya jalan itu nggak dilihat sama sekali. Jadi tetap aja harus terkait dengan sistem penilaian individual ataupun penilaian unit kerja. Nah, dari situ kan kita akan melakukan evaluasinya. Manakah program-program yang mendorong kemajuan atau programnya bagus tetapi kok nggak mendorong, berarti ada yang perlu diperbaiki atau di kegiatan, atau justru programnya malah menghambat, yaitu diberhentikan. Jadi kita melakukan di awal itu kita lakukan dulu asesmen terhadap apa kondisi yang ada pada saat ini, kemudian kan kita lihat gap antara yang ada pada saat ini dengan value yang kita maui sehingga menjadi budaya yang berkembang. Itu gapnya di mana? Nah, gap itu yang kita isi dengan program-program agar gap itu nanti jadi berkuranglah gapnya, ya hilang sama sekali kan nggak mungkin juga ya karena itu. Nah, ketika itu sudah ada dan semua orang sudah menjalankannya, nilainya sudah bagus, itulah yang sebenarnya baru disebut budaya gitu. Jadi bukan budaya itu ada values tiba-tiba besok paginya udah jadi budaya. Karena banyak juga yang saya temui gitu ya, karena saya juga sebagai konsultan, para petingginya menyampaikan, itu sudah bangun budaya ini. Itu belum budaya, itu baru nilai. Dia tidak melakukan apa-apa, ya belum jadi budaya. Nah, itulah tadi, jadi perlu ada pertamanya kita melakukan assessment, evaluasi untuk itu, terus gapnya di mana, lakukan program-programnya, program itu bisa yang sifatnya general semuanya, ada yang sifatnya khusus untuk berapa, karena mungkin bagian audit dengan bagian marketing itu kan ada perbedaan ininya dalam terjemahkan sesuatu. Nah, itu kan perlu dibangun sehingga yang audit dengan yang menjalankan nggak saling bertentangan gitu, tapi saling mendukung. Contohnya seperti itu, dan kemudian setelah itu kita evaluasi apakah itu berjalan, dan ketika sudah itu dilakukan peningkatan untuk berikutnya, sehingga itu akan berjalan terus sehingga semakin baik, dan ketika terjadi krisis atau terjadi itu, dia tetap bisa bertahan dengan baik karena budayanya sudah kuat. Baik Pak Mirza, kalau budaya corporate culture Islami ini sudah berhasil maka kuat ya Pak di institusi, coba kita tarik skala yang lebih luas Pak. Mengapa ini kemudian penting bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terutama? Kenapa keberhasilan membangun budaya corporate culture Islami ini menjadi kemudian salah satu ekosistem ekonomi syariah secara nasional, Pak? Iya, kan sesuatu yang besar itu nggak tiba-tiba menjadi besar di situ ya. Harus dibangun dari pohon yang besar itu kan nggak pohonnya terlihat besar, tapi akar-akarnya kuat. Nah, lembaga-lembaga ini kan menjadi akar-akarnya kan untuk ini. Kalau akarnya kropos ya sebentar juga akan tumbang meskipun terlihat besar. Jadi ya perusahaannya katanya institusi atau organisasi syariah, tetapi kelakuannya nggak syariah. Ya kita lihat ya, ada kasus kemarin investasi syariah tapi ternyata bodong gitu kan, sekian banyak orang ini, itu kan juga akan merusak syariah secara keseluruhan. Padahal itu kan baru hanya sebagian kecil sih sebenarnya, tapi rusaknya tuh lebih parah daripada kalau dia konvensional, karena orang sudah menyatakan syariah aja begitu buruknya, padahal yang melakukan cuman segelintir, apalagi kalau belum semuanya. Jadi memang di setiap itu harus kuat. Untuk pohon yang kuat, akarnya kan juga harus kuat. Oke Pak, berarti bagaimana sih Pak seberapa besar dampaknya terhadap tingkat kepercayaan, trust, dan loyalitas masyarakat nih Pak untuk mau menaruh dananya di lembaga syariah? Kalau misalnya tadi Bapak sampaikan
Institusi syariah ini harus membangun dulu corporate culture Islaminya dengan baik, dengan mengakar dengan kuat, Pak. Nah, kemudian relasinya dengan trust masyarakat itu nanti seperti apa, Pak? Iya. Ke institusi keuangan Jadi syariah. orang kalau melihat suatu nilai yang baik, dia kan akan tertarik untuk di sana. Ya, kalau nilainya buruk, meskipun pakai embel-embel Islam, ya orang nggak akan berani percaya untuk menaruh kepercayaannya di sana. Jadi kepercayaan pada syariah itu harus lebih kuat daripada konvensional. Sementara konvensional aja juga kalau nggak bisa dipercaya orang juga akan lari, apalagi kalau sudah pakai nama Islam gitu. Jadi gara-gara satu itu bisa merusak semuanya gitu. Jadi contohnya ya misalnya kita Singapore Airlines gitu kan. Orang yang nggak pernah naik Singapore Airlines, dia selalu bilang Singapore Airlines bagus. Kenapa? Image-nya kan sudah bagus ya. Padahal dia belum pernah mencoba naik Singapore Airlines. Nah, ketika dulu ya, waktu saya baru-baru di bank, itu waktu Citibank masih kuat, itu dia kuat kenapa? Karena budayanya kan, orang mau menaruh dananya dia dengan biaya yang lebih bunganya itu lebih rendah daripada bagi hasil di bank-bank lainnya gitu. Tapi orang mau ke sana. Kenapa? Karena ada trust, ada kepercayaan di sana. Kreditnya atau pembiayaannya bunganya lebih mahal daripada bank-bank lain. Tapi orang mau di sana karena apa? Tadi ada trust. Trust itu dibangun dari budaya. Jadi ketika orang percaya, orang itu biaya itu nggak terlalu menjadi ini ya, asal ya, jangan terlalu jauh juga gitu. Tetapi kan namanya kita mau beli sesuatu itu kan udah yakin yang asli daripada yang palsu kan kita beli yang asli dong gitu kan. Sama juga dengan di dalam bank itu, di dalam keuangan syariah itu kan kepercayaan yang lebih tinggi kan. Orang, nah kepercayaan itu dibangunnya dari apa? Dari budaya yang kuat gitu, budaya yang berdasarkan nilai-nilai yang sesuai. Nilai-nilainya apa? Ya nilai-nilai Islami gitu. Baik Pak Mirza, tidak terasa para pemirsa UGTV satu segmen kita sudah terlewati. Nanti kita akan kembali berbincang-bincang di segmen berikutnya setelah jeda program berikut ini. Terima kasih. Ya, pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program UG Talk kolaborasi dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Mirza Gamal SHMP, ya, anggota Komite 10 Bidang Literasi, Edukasi, dan Sosialisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Dengan tema kita pada episode kali ini, membangun corporate culture Islami untuk institusi syariah. Baik Pak Mirza, sekarang kita mungkin mau membicarakan terkait peran kampus ya Pak dalam menanamkan yang namanya mindset budaya kerja. Nah Pak Mirza, budaya kerja yang baik itu pasti butuh bibit SDM yang berkarakter, yang artinya karakternya kuat juga gitu ya Pak. Nah bagaimana menurut Bapak melihat peran strategis nih dari kampus kerjasama dengan mungkin asosiasi profesi ya seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam menanamkan satu mindset corporate culture Islam ini kepada mahasiswa? Iya. Jadi sebagai sebuah perguruan tinggi itu kan tidak hanya mendidik teori-teori untuk mereka tampil setelah tamat gitu ya, setelah lulus, tapi juga lebih pada nilai-nilai. Apalagi di zaman digital sekarang, keterampilan fisik itu
bisa digantikan oleh digitalisasi AI, tapi nilai-nilai itu nggak bisa digantikan oleh AI gitu. Nah, itulah justru peran corporate culture itu sangat kuat. Jadi dari dia masih sekolah, bukan perguruan tinggi aja, malah dari dia masih di sekolah dasar itu harus sudah punya nilai-nilai yang kuat. Karena kalau kita jejalin ilmu, itu sekarang mereka bisa lebih cepat mendapatkannya daripada gurunya sendiri gitu. Jadi yang perlu itu apa adalah role model, contoh-contoh bagaimana mereka bisa menjadi insan yang lebih baik, ya, insan yang akhlakul karimah, insan yang menyadari dirinya sebagai rahmatan lil alamin gitu kan, dan juga bahwa kehidupan di dunia ini sementara, perlu nilai-nilai, jadi sehingga tidak hanya hal-hal yang terlihat depan mata, ini bagus bisnis ini, tapi kemudian lenyap, hilang gitu kan, tapi bagaimana membangun satu yang sustainable. Nah, itu perlu dibangun dasar-dasar corporate culture melalui corporate values-nya, dan itu bisa diajarkan dari awal. Nah, mungkin di sini perlu perguruan tinggi itu tidak hanya tergantung dengan dosennya saja dengan itu, tapi perlu mengundang orang-orang yang sudah menjalankannya, jadi sehingga bisa menjadi contoh, menjadi insight bagi para mahasiswa untuk ini seperti ini. Kan dari setiap orang itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya ya. Jadi dia bisa ambil sisi-sisi baiknya. Tapi kalau cuma diajarkan oleh dosen, sekarang mereka bisa lebih cepat ilmunya itu dapat daripada dosennya sendiri. Kalau dulu kan memang harus butuh ke perpustakaan dulu, cari bukunya. Kalau ini tidak, ilmu itu sangat cepat sekarang ini. Tapi bagaimana menyaring ilmu itu yang punya kemampuan sendiri, dan bagaimana mempunyai nilai-nilai yang kuat sehingga dia bisa digunakan gitu, tidak lagi bisa digantikan oleh AI. Karena kalau cuman sekedar ilmu, AI jauh lebih ini. Tapi selama kita punya nilai yang akhirnya akan menjadi budaya itu tidak bisa digantikan oleh AI. Ya, betul, Pak. Nah, melihat dinamika yang tadi Bapak sampaikan terkait disrupsi digital saat ini. Nah, apa harapan terbesarnya bagi Bapak terhadap wajah lembaga keuangan syariah kita saat ini di Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, Pak, khususnya dari segi kematangan budaya organisasinya? Ya, kita harus realistis ya terhadap apa yang diharapkan oleh para masyarakat sebagai customer dari institusi syariah tersebut, sehingga itu harus dijalankan, dan yang paling penting juga harus disertai nilai-nilai islaminya, sehingga orang melihat apa sih bedanya daripada yang tidak islami. Kalau kita lebih tidak islami daripada yang memang tidak pakai embel-embel islami, orang kan akan mengejek lah gitu, apa sih gitu. Nah, apalagi sekarang orang sering membandingkan ya, misalnya dalam satu negara, kok negara-negara yang tidak Islam tetapi kelakuannya lebih islami daripada orang Islam. Nah, demikian juga apalagi kita sudah pakai institusi itu ada nama syariahnya atau islamiknya, tetapi tidak lebih islami daripada yang tidak Islam gitu. Nah, itu yang perlu kita bangun 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai ke akhir masa ya, orang akan melihat itu. Dan orang sekarang dengan AI ini bisa belajar, mereka melihat bahwa Islam itu adalah bukan hanya ajaran agama, tapi way of life. Banyak ajaran-ajaran yang ada di situ. Nah, tetapi kenapa mereka malah takut dengan Islam? Karena melihat orang-orangnya yang tidak Islami, padahal dia Islam, Muslim gitu. Nah, malah lebih Islami orang-orang yang tidak Muslim. Nah, itu yang jangan sampai terjadi, yang perlu kita bangun di dalam lembaga-lembaga atau institusi-institusi syariah. Jangan pakai nama syariah, tapi attitude-nya tidak menunjukkan Islami atau sebagai hanya capnya saja Muslim, tapi dia tidak menjalankan ajaran Islam itu sendiri.
Baik Pak. Nah, kira-kira apakah Bapak optimis kita industri keuangan syariah kita ini bisa menjadi role model teladan tata kelola bisnis yang baik di tingkat global, Pak? Tergantung kitanya. Kalau kita semua bisa bersatu, kemarin kan sudah ya Menteri Keuangan sudah menyatakan yang penanggapannya nggak semua positif, ada yang langsung defensif, tapi kalau kita cermati secara bagus, dia itu justru mengajak bagaimana kita negara Islam terbesar, tapi bisa menjalankan ekonomi syariah dengan sebaik-baiknya. Dia memberikan contoh negara Jerman yang tidak Islam malah lebih Islami dalam menjalankan ekonomi Islam. Nah, itu kalau kita jalankan bersama, tapi itu tidak bisa dijalankan oleh satu orang gitu atau satu lembaga. Jadi bersatu gitu antara para praktisinya dengan pemerintah menjadi satu kesatuan yang didukung oleh para ilmuwan dari kampus-kampus ataupun seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam ini dan juga para ulama untuk menguatkan nilai-nilai tersebut. Baik Pak, nah sebagai closing statement nih Pak, apa pesan dari Pak Mirza untuk para praktisi, para pimpinan lembaga keuangan syariah, maupun generasi muda yang akan melihat dari pemirsa UGTV ini, yang kelak mungkin akan menjadi penerus estafet kepemimpinan ekonomi syariah di nasional? Islam itu kan adalah rahmatan lil alamin ya, jadi dia tidak hanya untuk orang-orang yang beragama Islam saja, tetapi untuk dunia dengan segala isinya. Dan dia juga merupakan way of life, bukan hanya ajaran-ajaran yang sifatnya hanya ibadah ritual semata, tetapi ada nilai-nilai yang ada di sana. Nah, jika hal-hal itu kita lakukan, kita internalisasi di dalam diri kita, di dalam institusi kita, kemudian kita implementasikan menjadi sebuah budaya, insya Allah Indonesia akan maju dengan bonus demografinya yang anak-anaknya ya sebagian besar adalah Muslim gitu. Tapi bukan hanya sebagai Muslim karena lahir, tapi adalah memang membawa nilai-nilai rahmatan lil alamin dan menjadikan Islam sebagai way of life. Baik, terima kasih Pak Mirza. Pemirsa UGTV, sebuah kesimpulan yang sangat mencerahkan sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa strategi bisnis yang hebat mungkin bisa ditiru oleh kompetitor, ya Pak. Namun corporate culture yang islami dan berintegritas itu adalah satu aset otentik yang tidak bisa direplikasi. Nah, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Mirza Gamal, SHMP, yang berkenan untuk membagi ilmu, ya, waktunya, dan juga pencerahannya di studio UG Talk pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Terima kasih kembali, semoga Ya. bertemu kembali di lain waktu. Amin. Akhir kata, terima kasih juga kepada Anda, seluruh pemirsa UGTV yang ada, yang telah menyaksikan program spesial kolaborasi UG Talk dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Mari kita dukung terus pertumbuhan ekonomi syariah yang tidak hanya kuat secara bisnis, tapi juga mulia secara budaya. Saya Nur Azifah, mewakili narasumber dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat menjalankan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di UG Talk episode berikutnya. Terima kasih.